karena nggak ada uang, terus ngelihat celengan sedekah subuh, boleh nih dipakai. Halo, assalamualaikum sahabat para pejuang Riyadhah. Balik lagi di channel YouTube Ovi Samsia. Nah, seperti janjiku kemarin ya, aku udah janji mau jawabin pertanyaan teman-teman tentang sedekah subuh. Karena kemarin aku udah buat Q&A-nya di Instagram, dan makasih banget yang udah tanya. Ternyata banyak banget ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin pertanyaan nggak semuanya aku jawab. Kayak pertanyaan yang sama gitu aku skip ya. Jadi aku ambil aja pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, seperti itu. Kita langsung aja. Untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Susi 87, boleh nggak kalau sedekah subuhnya itu saya taruh di kotak amal yang ada di warung saya? Kebetulan ada yang naruh. Nah, nggak apa-apa ya kalau seandainya memang ada salah satu lembaga kayak gitu yang biasanya kan naruh-naruh di toko, di warung, asalkan lembaganya itu jelas, penyalurannya jelas, bukan yang namanya aja tapi nggak ada kayak gitu tempatnya. Misal kayak kemarin ya, ada kan kasus yang naruh-naruh kotak amal, ternyata di situ tuh ditulis ponpes apa, pas dicek nggak ada. Jadi benar-benar harus dipastikan ya kalau kotak amal tersebut itu memang jelas penyalurannya dan memang benar-benar ada lembaganya. Pertanyaan yang kedua dari Kak Aufa Fadila 7, kalau udah kumpul uangnya baiknya dikasih ke masjid atau gimana? Nah, ini sudah pernah ya aku bahas. Kalau seandainya orang tua kakak ya mampu kayak gitu, terus kakak juga punya alokasi dana setiap bulan ngasih ke orang tua, nggak apa-apa ditaruh di masjid atau di saudara-saudara terdekat yang membutuhkan. Tapi kalau seandainya kakak itu nggak pernah ngasih ke orang tua, terus orang tua kita juga termasuk masih orang tua yang membutuhkan, mending dikasihkan ke orang tua aja. Lanjut ya, yang ketiga dari Kak Inidea. Kalau sedekah subuh misalnya kita punya 2 hajat terus bikin 2 kaleng, nggak apa-apa kan ya Kak? Nggak apa-apa. Meskipun 1 kaleng juga nggak masalah sih. Jadi naruhnya 2 kali. Aku kayak gitu setiap hari. Dalam 1 hari, dalam 1 sedekah subuh aku 2 kali sedekah. Jadi yang pertama itu sedekah untuk hajatku yang benar-benar pingin kayak gitu ya, cepat dikabul sama Allah. Misal kepingin hajat umroh, ya udah aku khususkan 2.000 ini untuk hajat umroh, terus yang 2.000 lagi memang ini sudah jadi rutinitas kayak gitu loh, aku menyedekahkan untuk almarhum ayahku yang meninggal. Nggak masalah kalau seandainya 1 kaleng kalian isi dengan 2 sedekah terus 2 hajat, insya Allah tetap kabul kok. Selanjutnya dari Kak Iin Sagi 7, sedekah subuh boleh dengan doa Kak? Iya, memang harus diwajibkan, bukan wajib ya, lebih baiknya kita berdoa kayak gitu. Doanya apa ya terserah. Misal kepingin hajat apa, misal kakak ini punya keperluan apa yang benar-benar ingin diijabah sama Allah, ingin Allah bantu kayak gitu. Misalkan kakak lagi jualan online, pingin laris dagangannya, ya udah di waktu subuh, pas sedekah subuh kita berdoa, ya Allah semoga hari ini daganganku laris. Atau misal kakak punya hajat apa, ya udah langsung aja didoain pas naruh celengannya atau sedekah subuhnya. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara mengamalkan sedekah subuh? Apakah selama 40 hari 1 hajat aja? Nah, untuk cara mengamalkan sedekah subuh itu gampang banget teman-teman. Ada 3 cara ya. Jadi cara yang pertama, pas kita sholat, misal ya rumah kita jaraknya agak jauh nih sama masjid atau musola. Pas kita jalan kucuk ketemu sama pemulung atau pengemis kayak gitu, ya udah kita langsung aja sedekahkan atau kita kasih uang kayak gitu. Nah, itu sudah termasuk dalam kategori sedekah subuh. Cara kedua, nah teman-teman udah nyampe nih ya kan di masjid kayak gitu, mau sholat subuh. Di setiap musola ataupun masjid pasti kan ada yang namanya kotak amal tuh kan. Ya udah pas kita baru datang cemplungin, atau ketika kita udah selesai sholat langsung kita cemplungin uangnya di kotak amal tersebut. Cara yang ketiga ini khusus untuk teman-teman yang biasanya sholat subuhnya tuh di rumah kayak gitu ya. Karena nggak ada kotak amal, mau keluar juga masih malam kan ya, subuh-subuh jam 4 kayak gitu. Ya caranya langsung aja kita sediain kayak
kotak amal sendiri dari botol ataupun celengan kan ada ya. Ya udah langsung aja kita cemplungin, terus kita berdoa sesuai dengan hajat masing-masing kayak gitu. Nah, dibongkarnya itu tergantung mau dibongkar kapan. 40 hari juga bisa, 1 bulan juga bisa, 1 minggu juga bisa, asalkan jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama takutnya ya kita tuh kegoda ngambil uangnya. Misal ada diskon nih di Shopee, karena nggak ada uang terus ngeliat celengan sedekah subuh, boleh nih dipakai. Daripada tergoda, mending jangan lama-lama, maksimal 40 hari deh dikeluarin tuh uangnya dari celengan subuhnya. Setelah itu baru kita salurkan atau kasihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Cara yang keempat, bisa sedekah subuh melalui aplikasi. Nah, kalau aku sih biasanya pakai aplikasi Kitabisa. Selain efektif, itu jadi salah satu kayak tips agar kita tuh rutin sedekah subuhnya. Apalagi buat teman-teman nih yang suka banget kecolongan sama sedekah subuh, terus kelewat sedekah subuhnya, di aplikasi Kitabisa itu ada alarmnya loh teman-teman. Kalau hari ini tuh kita harus sedekah subuh. Buat teman-teman yang sering nggak rutin sedekah subuhnya, langsung aja kita tuh di awal bulan, nah seperti besok ya, besok kan awal gajian nih, langsung aja teman-teman download aplikasi Kitabisa, terus isi saldonya. Ini minimal isi saldonya kan 10.000 nih. Jadi ditargetin mau berapa sedekah subuhnya. Misal 1 bulan 30.000, langsung aja diisi saldonya 30.000. Jadi tiap hari kita tinggal transfer aja sedekah subuhnya melalui aplikasi Kitabisa. Insya Allah dengan cara begitu kita tuh nggak bakalan lupa sedekah subuhnya karena ada alarmnya. Terus kita juga tenang ya, di awal bulan sudah ngisi sedekah subuh duluan, jadi tinggal transfer aja atau tinggal kirim aja sedekah subuhnya tiap pagi. Selain itu teman-teman juga nggak perlu repot ya, kayak nanti uang sedekah subuhnya aku kasih ke siapa ya. Biasanya kan ada ya teman-teman yang bingung mau ngasih sedekah subuhnya ke siapa. Di aplikasi Kitabisa kita tinggal pilih aja mau nyerahin donasinya atau sedekahnya itu ke siapa. Ke anak yatim juga bisa, korban bencana alam juga bisa. Jadi tinggal pilih aja. Menariknya lagi, di aplikasi Kitabisa kamu juga bisa nulis nih doa-doanya tuh apa, hajatnya apa. Insya Allah nanti diaminkan sama banyak orang kan di situ. Sekarang nggak ada ya yang namanya lupa sedekah subuh, terus nggak bisa rutin sedekah subuh karena banyak cara, dan salah satunya ya ini tadi, sedekah subuh melalui aplikasi Kitabisa. Langsung aja download aplikasinya di Play Store dan App Store. Dan apakah dalam waktu 40 hari itu sedekah subuh harus 1 hajat? Gak boleh banyak hajat. Sebenarnya boleh-boleh aja teman-teman, karena kita minta sama Allah yang maha kaya, yang punya segalanya ya, bumi, langit, Allah yang maha punya segalanya. Cuman masalahnya, kita tuh sedekahnya berapa kayak gitu kan ya. Sedekah 1000, mintanya misal kita nyebutin 30 hajat, pingin mobil, pingin rumah, pingin uang banyak, pekerjaan, gini-gini. Kira-kira imbang nggak sih dengan sedekah yang kita kasih? Sedangkan kita tahu ya, sedekah itu bakal dibalas dengan 10 kali lipat apa yang kita kasih. Minta hajat dapat pekerjaan, minta uang 100 juta, lunas hutang 1 miliar misal ya. Terus minta rumah, minta mobil. Kira-kira gimana? Kalau aku sih malu ya. Sedekahnya cuma 1000 tapi hajatnya banyak kayak gitu. Lebih baiknya 1 hajat aja yang bener-bener kamu pinginin nih dalam waktu dekat. Misalnya kepingin umroh, kepingin apa ya, udah hajatin 1 hajat dulu. Baru nanti kalau udah kelar 1 hajatnya, pindah ke hajat yang lain. Biasanya kalau seandainya kita punya 1 hajat dan itu bener-bener penting, bakalan pas kita doa itu bener-bener yang dari hati. Jadi intinya di sini bukan nggak boleh minta banyak hajat dalam 1 sedekah subuh, tapi lebih baiknya lagi, alangkah lebih baiknya lagi 1 sedekah subuh untuk 1 hajat aja. Pertanyaan selanjutnya, sedekah subuh maksimal jam berapa Kak Ovi? Nah, kalau untuk maksimalnya itu nggak ada waktu yang paten kayak gitu loh teman-teman. Apalagi musimnya kan ganti-ganti. Biasanya kalau sekarang ini subuhnya itu kan dimulai jam 4. Nah, jam 5 itu sudah terang banget, sedangkan batas maksimal sedekah subuh itu saat matahari terbit. Jadi, ketika matahari terbit, entah itu jam 5 atau jam setengah 6 terbitnya, ya berarti itu waktu maksimalnya sedekah subuh. Kalau belum ada dana untuk sedekah subuh, bisa diganti dengan apa?
Banyak ya caranya, bisa dengan ngasih makan kucing, semut, atau hewan-hewan yang ada di sekitaran rumah kita. Atau bisa juga kita siram-siram. Nah, itu juga salah satu sedekah ya, sedekahnya ke pohon. Dan pohon itu juga termasuk makhluknya Allah kan. Kak, kalau seandainya ngasih makan kucing juga nggak ada, terus mau siram tanaman juga bingung, mau nyiram tanaman yang mana karena di rumahku nggak ada, kayak gitu misalnya. Bisa juga dengan cara bantu-bantu orang tua di waktu subuh. Biasanya orang tua kita itu kan masaknya waktunya subuh ya. Banyak kok orang tua yang seperti itu, buat nyiapin sarapan kita, terus sarapan ayah kita, adik-adik kita, nah bisa dibantu. Atau bersihkan rumah nih, dan itu juga termasuk dalam amalan sedekah subuh ya, amalan baik. Kalau untuk anak kos gimana Kak? Kan nggak tinggal sama orang tua. Bisa juga dengan sholawatan di waktu subuh. Nah, itu termasuk dalam amalan ibadah dan itu termasuk sedekah. Karena yang namanya sedekah itu nggak harus uang, bisa juga dengan amalan baik dan amalan ibadah kita. Kalau nggak bisa lagi, teman-teman usahakan setiap subuh jamaah di masjid. Terus ketika kalian keluar dari rumah ya, melangkahkan kaki ke masjid, sholawatan. Nah, itu juga salah satu dari sedekah subuh. Selanjutnya, sedekah subuh sendiri di rumah boleh buat hajat ingin segera menikah. Boleh banget ya Kak ya. Lanjut Kak, sedekah subuh itu kan tiap hari. Kalau ada uang nominal besar 100.000 ditukar receh, misal 2.000-an, apa boleh? Boleh. Ini biasanya aku gunain tips ini juga. Jadi uang 100.000 aku pecahin jadi 2.000-an, terus aku taruh di dompet kayak gitu. Jadi tiap hari tinggal ngambil, masukin. Selanjutnya Kak, apakah harus setiap hari? Nah, kalau seandainya kakak mau membangun kebiasaan buat sedekah rutin, ya harus setiap hari. Karena yang dilihat keistiqomahan kita waktu sedekah, bukan besarnya berapa sih uang sedekah. Misal hari ini kita sedekah 100.000, terus besoknya udah enggak. Nah, itu kayaknya bukan nggak baik sih, cuman sayang aja. Kenapa ada kata-kata sedekah rutin? Ya karena kita mau merutinkan, kita mau mengistiqomahkan, akan menjadi kebiasaan ke depannya. Apa boleh ditukar uangnya? Misalnya hasilnya 2.000-an, terus ditukar sama 50.000-an. Nggak masalah ya. Misal nih udah dibongkar celengannya, kan uangnya itu ada 2.000-an, 1.000-an, ada 500-an, terus kita mau ngasih ke orang kayak gitu, ke yang berhak menerima. Daripada ngitung satu-satu, ya udah kita langsung ditukarkan sama uang nominal 50.000, itu nggak masalah ya. Selanjutnya Kak, setiap sedekah nominalnya harus sama atau boleh beda-beda? Boleh beda-beda asal rutin. Sedekah subuh apa harus dilakukan pada waktu subuh? Bentuk sedekah subuh itu seperti apa? Apakah harus uang? Iya, namanya aja sedekah subuh, jadi harus dilakukan di waktu subuh. Kalau bentuknya seperti apa, nggak harus uang. Sudah aku jelaskan juga tadi, bisa ngasih makanan hewan, kita bisa sedekah subuh dengan amalan ibadah, sedekah subuh dengan amalan baik. Amalan baik misal bantu orang lain, ya kayak orang tua kita, bantu orang tua kita. Cuma aku pernah dengar dari motivatorku, misalnya kamu kepingin uang ya 1 juta, ya Allah aku kepingin uang nih 1 juta, ya udah kamu sedekah subuhnya dengan uang. Kalau seandainya kita sedekah subuhnya dengan amalan baik, misalnya kayak tadi ya, bantu orang tua, bantu teman di waktu subuh kayak gitu, ya hasil yang akan kita dapatkan adalah kebaikan dari orang lain juga. Jadi balasannya tuh hampir sama dengan apa yang kita sedekahkan teman-teman. Makanya kenapa kemarin ada yang bilang, Kak, aku nggak mau sedekah uang, aku maunya tuh ngasih makan kucing aja, tapi hajatku tuh kepingin lunas hutang. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa, sebenarnya bisa. Cuman sedekah itu kan sesuai dengan apa yang kita sedekahkan. Misal kita sedekah uang, ya nanti baliknya insya Allah uang. Sedekah 1 akan kembali dengan 10 kayak gitu. Kalau seandainya kita sedekah amalan baik, jadi amalan baik yang akan kita terima itu adalah 10 kebaikan. Kalau amalan ibadah yang kita lakukan, misal kayak sholawat kayak gitu ya, kita sedekah sholawat setiap subuh, ya kita akan mendapatkan hasil yang akan kita dapatkan adalah pahala dari sholawat itu tadi. Seperti itu ya. Bisa nggak Kak disedekahin saat itu juga ke orang tanpa kecelengan terlebih dahulu? Bisa banget. Nah, itu aja dulu ya teman-teman, takutnya terlalu panjang durasinya. Nanti aku sambung lagi untuk part selanjutnya. Insya Allah aku bakal bacain semuanya ya, pertanyaan yang udah masuk.
Semoga video ini membantu dan jangan lupa sedekah subuhnya. Sayang banget kalau dilewatin karena pahala sedekah subuh itu sangat besar dan keutamaannya juga sangat besar. Ada 2 malaikat yang akan mengaminkan doa-doa kita. Itu aja video kali ini, kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.